Halo teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada Sony Xperia 8. Jadi kita mau lihat ya, apa sih yang menarik dari Sony Xperia 8 ini. Yang pertama tentunya dari desainnya. Desainnya ini sudah memanjang. Ini ala-ala Sony yang baru-baru ya. Jadi kalau kita lihat, kita jadi ingat desainnya Sony Xperia 5. Jadi kalau dari segi dimensi juga hampir-hampir mirip, cuma beda selisih sedikit aja. Kalau dari kasat mata gini ya, kalau dari depan gini hampir sama sih, tapi tetap beda karena layar Xperia 8 ini, Xperia 5 ini lebih panjang daripada Xperia 5. Sorry, Xperia 5 lebih panjang daripada Xperia 8. Xperia 8 ini 6 in, ini 6, sekian in. Terus dari segi speknya juga jauh berbeda. Nah, tapi kita lihat dulu ya dari segi desainnya dulu ya. Desainnya ini menarik karena dia khasnya Sony. Ada tulisan Sony-nya, ini yang versi AU. Terus SD card-nya sama SIM card-nya di sini dan tanpa lubang colokan ya. Tanpa SIM tray colokan itu. Jadi ini cuma cukup ditarik saja. Ini SD card dan ini untuk SIM card-nya. Jadi enaknya Sony seperti itu, nggak usah pakai jarum-jarum, tinggal plug and play, seolah-olah seperti itu ya. Oke, kemudian yang menarik lagi adalah dari segi fingerprint-nya. Kalau kita lihat di Xperia 1, Xperia 5 itu fingerprint-nya nggak menyatu dengan tombol power. Jadi terpisah ya, ini fingerprint, ini tombol power. Tapi di Xperia 8, dia mempertahankan ciri khas Sony yang dulu. Jadi fingerprint dengan tombol power jadi satu. Jadi seperti ini. Nah, tentu ini lebih lebih enak ya, lebih nyaman karena ya sekali sekali tekan ya, nggak perlu fingerprint sendiri, power sendiri. Jadi ini sekali lebih simpel. Oke, terus yang tidak kalah menarik adalah ini. Kita tahu bahwa Xperia 1, Xperia 5 ini nggak ada jack audionya. Jadi ini ada jack audionya 3,5 mili. Tentu ini sangat membantu buat kita yang nggak suka pakai headset Bluetooth. Karena kadang-kadang mungkin kita takut ya sama radiasinya ya Bluetooth ya. Jadi kita lebih suka pakai headset yang kabel. Nah, jangan khawatir di Xperia 8 ini ada colokan untuk headset jack audionya. Oke, terus yang menarik lagi adalah layarnya, baik depan maupun belakang, backdoor-nya ini sudah dilapisi dengan Gorilla Glass 6. Tentu Gorilla Glass 6 ini sudah teruji ketahanannya ya. Dia anti baretnya bisa diandalkan lah untuk Gorilla Glass 6 ini. Di bagian bawah ini ada speaker ini ya, speaker eksternal ya. Terus yang ini untuk speaker teleponnya. Jack untuk casnya dia sudah Type C 18 watt fast charging, cuma memang kelemahannya adalah di baterainya. Baterainya ini hanya 2750 mAh. Tentu ini kecil ya untuk ukuran HP sekarang. Mungkin jadi nggak tahan lama banget. Tapi aku sendiri belum pernah pakai untuk pemakaian sehari-hari, aku belum pernah coba. Jadi nggak tahu daya tahannya seberapa. Tapi aku rasa sih dia tetap awet lah. Kalau cuma untuk harian sih awet. Layarnya 6 in dan ini FHD. Jadi kalau yang Xperia 5, Xperia 1 itu kan OLED. Kalau ini FHD, tapi jangan khawatir dengan True Luminous Display. Ini gambarnya juga udah cakep banget. Untuk nonton video juga cakep ya. Terus dia juga smooth banget. Jadi untuk pergerakannya kalau kita klik atau kita buka atau mungkin kita ketik-ketik ya, itu enak, dia sensitif tombolnya, layarnya responsif dan enak lah buat ngetik, buat aplikasi juga pasti enak. Dia dilengkapi dengan Snapdragon 630 ya. Jadi memang ini untuk Snapdragon kelas menengah, bukan yang kelas flagship. Tapi ini udah cukup bagus karena Android-nya sudah Android 10. Kalau kita cek di sini tentang ponsel, ya versi Android-nya 10. Saya nggak tahu apakah ini bisa diupdate ke 11. Belum pernah coba soalnya. Nanti kalau misalnya bisa, nanti aku bikin videonya lagi. Nah, RAM-nya 4, internal 64. Jadi sih untuk sehari-hari, oh ya kameranya 2, ini 5 dan 12 megapiksel. Kamera depannya 16 megapiksel. Ada flashnya, oh tidak ada. Ini ada sensor sama ada untuk LED notifikasinya. Oke, secara keseluruhan dengan layar perbandingan 21:9 ini menarik banget karena dia kecil dan panjang. Jadi enak lah untuk digenggam juga enak, dibawa-bawa enak dan
bentuknya yang panjang ini menurut saya jadi kayak elegan gitu loh. Nggak umum. Cuma sayangnya emang satu ya, kameranya. Jadi ini kayak mata robot gitu. Mata dua gitu. Ini mulutnya Sony itu. Tapi ya sedikit aneh. Tapi kalau misalnya ini ditaruh di sebelah kiri, ini mungkin lebih menarik ya bentuknya. Walaupun itu jadi tipe yang umum banget. Kalau kita lihat kalau misalnya ini di samping kiri, jadi mirip-mirip sih memang sama Xperia 5 ya. Ya lebih mirip. Walaupun ini triple kamera, ini dual kamera. Tapi menurutku lebih cocok, lebih bagus kalau ini di samping dan itu posisinya bukan horizontal tapi vertikal. Menurutku sih, atau ini di tengah nggak apa-apa tapi vertikal gitu, jangan horizontal gitu. Kalau kayak gini tuh kayaknya aneh gitu, menurut saya sih. Saya nggak tahu kalau menurut kalian gimana, tapi secara keseluruhan menurut saya ini cakep HP-nya. Harganya murah juga, harganya 1.450.000. 1.450 dapat HP dengan Gorilla Glass 6, fingerprint, Snapdragon 630, kemudian RAM 464, IP68 dia anti air, dan sudah ada NFC-nya. Tentu ini worth it banget. Kalau 1.450 tuh ya sekarang sih tetap dapat HP baru ya, sekitar harga segitu ya adalah Samsung A03 itu, A03 Core ya. Itu bisa dapat Redmi 9A, itu dapat juga 9C kayaknya dapat juga. Realme ada juga yang dapat segitu, Realme C11 kah? Dapat, tapi dengan rentang harga segitu, maka Sony Xperia 8 ini menurut saya sih bisa bersaing. Kalau saya di antara itu semua, ya saya mending pilih ini karena ya bentuknya elegan dan kualitasnya pasti bagus banget. Dia diluncurkan di bulan Oktober tahun 2019, jadi sebenarnya sih nggak terlalu lama banget. Ini persis sebelum pandemi COVID-19. Oh ya, COVID-19 berarti pas pandemi ya. COVID-19 2019. Jadi sih nggak terlalu lama juga launchingnya sampai sekarang. Dan waktu pertama kali launching dia di harga berapa nih? $500 ya. $500 itu berarti sekitar 6 jutaan ya. 6 juta atau 7 jutaan lah. Sekitar itu. Dan sekarang hanya di harga 1.400.000, jadi menurut saya sih worth it untuk dibeli. Ya itu semoga bermanfaat ya.